Indramayu melaporkan. Indramayu ATV kabar hari ini. Indramayu ATV mengkabarkan, tenaga ahli Menteri Pertanian Brigadir Jenderal Pak Ade dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Pak Sugeng meninjau lokasi perluasan areal tanam PAT, melalui kegiatan pompanisasi di lahan-lahan pertanian Dusun Ujung Gebang Kecamatan Sukra, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Sebelumnya, rombongan didampingi Forkopimkam Sukra dan patrol berkesempatan meninjau langsung bendungan air Salam Dharma yang merupakan hulu dari program PAT di Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di lokasi PAT Desa Patrol Kecamatan Patrol Kepala Dinas Sugeng menyampaikan, bahwa sesuai arahan Menteri Pertanian dampak El Nino tahun 2023 sampai sekarang belum dapat terselesaikan. Tahun 2024, masih ada potensi kekeringan, sehingga Mentan mengambil langkah melakukan kegiatan pompanisasi, dengan harapan, semula 1 kali tanam, bisa ditanami 2 kali. Pertambahan area tanam dapat meminimalisir potensi kekurangan pangan beras. Seandainya tidak ada upaya-upaya yang sekarang dilakukan melalui program PAT dan pompanisasi, harga beras melejit kembali seperti akhir tahun lalu, tuturnya. Dengan harapan musim padi, khususnya di bulan Juni, Agustus, dan September dapat terkondisikan, sehingga keamanan pangan beras di akhir tahun 2024 dapat dikendalikan secara masif di seluruh Indonesia. Sugeng menyampaikan, selain PAT dan pompanisasi, juga ada program optimalisasi lahan di daerah rawa Opla. Juga lahan-lahan di areal perkebunan yang masih bisa disisipi dengan tanaman padi. Artinya dengan upaya masif ini ada potensi penurunan. Sugeng menargetkan, PAT wilayah Indramayu sekitar 130.000 hektar, menghasilkan gabuh kering 960 ton sesuai dengan kondisi, bisa lebih atau bisa kurang. Harapannya, dengan adanya dukungan program PAT ini, cadangan beras kita ATV Indramayu melaporkan. Ahli Menteri Pertanian Brigadir Jenderal Pak Ade ya, ke Brigjen Pak Ade ini berkunjung ke Indramayu dalam rangka melihat kegiatan PAT, program pemerintah perluasan areal tanam, termasuk juga terkait dengan kondisi yang kekeringan di Kabupaten Indramayu. Kita melihat tadi berkunjung, salah satunya ke titik hulu itu di Salam Dharma, di Bendung Salam Dharma. Seperti itu. Untuk akumulasi capaian target terkait dengan produksi ya, di kita ini kan ada kurang lebih LTP kemarin di musim rendang 130.000 hektar. Nah, dari 130.000 hektar kita sudah menghasilkan gabah kering bungut kurang lebih 960.000 ton, jadi sudah hampir 1 juta. Ini pada saat musim rendang kemarin 23-24. Nah, sekarang kita sudah masuk di musim gadu. Nah, target kita ini bisa tanam di angka kurang lebih 110 sampai 115.000 hektar. Karena memang sebagian masuk pada ranah sawah-sawah ada hujan, dengan memanfaatkan tadi, mohon maaf, ini lahan-lahan perhutani. Jadi kelihatannya karena di sana tidak ada jaringan irigasi, ya tidak bisa masuk di musim kedua. Jadi target kita kurang lebih 110 sampai 115 ribuan. itu di daerah mana itu? Di daerah sebagian Cikedung. Itu kan tanah-tanah yang berbatasan dengan perhutani. Nah, itu kan itu. Untuk strategi apa tuh atau upaya yang dilakukan oleh Pak Pemerintah terkait kekeringan yang melanda di sebagian di hilir gitu ya? Ya kita ini kan tadi dengan memperhatikan kondisi debit yang rendah ya, kurang, ini kan kita dengan cara jadwal gilir giring air.
Ini yang sedang kita lakukan, baik di wilayah barat yang bersumber dari PJT ataupun di wilayah timur yang bersumber dari Rentang. Seperti itu semuanya kita dengan jadwal gilir giring. Oke, untuk target sendiri dari tahun sebelumnya penghasil panen dari 1,8 juta ton apakah akan standar? Ya, kalau sekarang kan sudah 960-an ya. Sekarang misalnya 110.000 hektar. Produksi kita rata-rata per hektarnya itu 7,02. Jadi kita masih punya potensi ya kurang lebih 770.000 sampai 800.000. Jadi kalau 9,6 relatif hampir sama dengan tahun kemarin. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Dan Sugeng. kita masih ada sumber juga, itu yang melakukan kegiatan IP 300. Nah, artinya tanam Itu ya? 3 kali. Ya. Ini sedang kita coba dorong daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Cipunegara, Cikandung, ya, yang sumber airnya besar kita dorong dengan cara sistem IP 300. Oke. Untuk yang IP2 ini seperti Karanganyar, di Kecamatan Kanahor, Patrol dan Sukra yang hilir ya Pak. Ya. Hilir sejauh mana sih upaya dari? Ya memang ini kelihatannya di kita ini yang bermasalah ini posisi yang dihilir. Iya, itu. Ya seperti halnya maaf sekarang, Ya. ini kan di daerah Mekarsari, ya kan sebelah. Kemudian daerah Kandang Aur, Bila Karna. Ini kan daerah ujung-ujung daerah hilir-hilir, baik dari PJT ataupun dari Cipelang. Ya kita masih berupaya untuk menyelamatkan itu. Ya salah satunya kegiatan jadwal giring, kemudian kita juga bantu dengan pompanisasi. Kemudian juga kita ada program irigasi perpompaan, seperti itu tuh Mas. Jadi kita masih tetap upayakan. Mungkin ada tadi bor itu. Iya, kategori irpom, Irpom. irigasi perpompaan. Jadi irigasi perpompaan itu airnya bisa ngambil dari permukaan, bisa juga dari bawah tanah. Itu bisa diajukan ke pemerintah. Ya. Kita sekarang ada 118 titik. Oh, 180. 118 titik tersebar Bisa di Indramayu. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Oke, terima kasih. ATV Indramayu melaporkan.